Melihat Trump yang cepat sekali berubah kebijakan-kebijakannya ini mungkin akan diturunkan lalu juga mungkin untuk digagalkan dalam waktu yang sangat cepat begitu. Anda lihat apakah ini langsung juga mempengaruhi seperti apa persepsi investor global terhadap aset-aset keuangan internasional? Iya, Bu. Jadi memang saat ini kita melihat perekonomian global ini sangat dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama memang kebijakan dari pemerintah baru dari Amerika Serikat, Donald Trump, di mana memang dengan kebijakan Presiden Donald Trump ini sepertinya akan membuat resiko inflasi di Amerika itu untuk turun itu menjadi lebih sulit. Jadi inflasi itu diperkirakan akan tetap tinggi atau sulit mencapai target yang diharapkan oleh The Fed gitu ya. Nah, akibatnya memang dengan adanya kondisi ini diperkirakan penurunan suku bunga oleh The Fed juga kemungkinan akan lebih lambat dari prediksi sebelumnya. Karena sebelumnya kita memprediksikan The Fed akan menurunkan suku bunga sampai 4 kali di tahun 2025 ini, tapi dengan adanya kebijakan baru dari pemerintah Trump, mungkin hanya turun 2 kali saja. Nah, dengan adanya kebijakan ini memang pemerintah US ini cenderung lebih inward looking, Bu ya, atau lebih memproteksi kepentingan dalam negerinya sendiri dengan misalnya mereka memberikan tarif impor kepada mitra dagang utamanya ya seperti China, lalu yang baru juga Kanada dan Meksiko juga ya. Dan ini mungkin juga akan memicu kenaikan harga barang dan jasa di Amerika Serikat sehingga kembali menyulitkan untuk penurunan inflasi. Nah, itu yang pertama, Bu, untuk kondisi global. Dan yang kedua memang yang kondisi yang masih berlangsung beberapa tahun terakhir ini adalah konflik, Bu ya, konflik geopolitik baik di Eropa Timur maupun di Timur Tengah itu akan tetap berkepanjangan dan negara-negara juga cenderung bersifat fragmented ya. Jadi ekonominya itu lebih fragmented, hubungan dagang dan supply chain itu lebih terkotak-kotak ya dibandingkan sebelumnya mungkin yang lebih mengarah kepada free trade gitu ya. Nah, ini bisa memicu juga biaya tinggi dan perlambatan ekonomi global. Nah, dengan kondisi seperti ini, menurut kami memang akan ada kecenderungan capital outflow ya, Bu ya. Jadi dari negara-negara yang sifatnya emerging, yang selama ini memang menjadi tujuan dari investasi investor asing, kemudian mereka mungkin akan cenderung memindahkan portfolionya ke negara atau risiko yang lebih aman ya, atau istilahnya safe haven ya, seperti US dollar. Nah, kemudian memang dengan kondisi ini ya tidak bisa dipungkiri Indonesia juga bisa terdampak ya dari sisi likuiditas pasar maupun volatilitas nilai tukarnya. Mungkin demikian. Baik, sebenarnya itu sudah kita rasakan juga di hari ini di mana tiba-tiba IHSG sudah jatuh ke 6.700 bahkan yang terendah sejak tahun 2021 begitu. Tapi Anda lihat apakah ini akan berlangsung untuk jangka waktu yang cukup lama mengingat kebijakan Trump ini kan terus-menerus berubah begitu. Kita tidak tahu kapan akhirnya bisa mungkin lebih stabil begitu dan apakah artinya aliran outflow ini juga masih akan terus berlanjut? Ya memang tadi seperti kami sampaikan karena dengan kondisi seperti ini The Fed kemungkinan akan jalankan kebijakan moneternya itu lebih berhati-hati, Bu. Dia akan lebih mengutamakan keseimbangan antara stabilitas harga dan juga tenaga kerja atau tingkat pengangguran di Amerika Serikat ya. Sehingga memang dengan turunnya atau semakin sulitnya penurunan inflasi ini, mungkin suku bunga acuan The Fed itu masih akan tetap tinggi sampai dengan semester 1 2025 ini karena kemungkinan jika The Fed menurunkan suku bunga baru di akhir semester 1 dan juga yang kedua mungkin di akhir semester 2. Dengan kondisi seperti ini mungkin dari sisi Bank Sentral di Indonesia arah kebijakannya juga mungkin akan mengikuti ya perkembangan yang terjadi di pasar global. Kemarin atau beberapa minggu lalu Bank Sentral menurunkan suku bunga acuannya, itu saya rasa juga sedikit di luar prediksi, tapi memang ada istilahnya pertimbangan di mana memang salah satunya adalah untuk memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat ke depannya dan memang dari sisi inflasi di Indonesia juga lebih terkendali gitu, Bu ya. Nah, memang untuk itu kami memperkirakan dengan adanya kondisi ini mungkin di Indonesia sendiri tetap akan istilahnya menghadapi kondisi strong dollar ya, di mana mungkin nilai tukar rupiah kita akan tetap tertekan gitu ya, dan dengan demikian memang Bank Sentral mungkin akan cukup berhati-hati untuk kembali menurunkan suku bunganya mungkin
masih bisa diprediksi mungkin bisa 1 atau 2 kali lagi penurunan suku bunga oleh Bank Sentral Indonesia. Mungkin demikian, Bu. Baik, lalu seperti apa sentimen-sentimen dari global ini akhirnya akan mempengaruhi penggalangan dana di dalam negeri? Apakah Bapak sendiri sudah mungkin mencium adanya perlambatan dari korporasi-korporasi untuk melakukan penggalangan dana? Ya, Bu. Jadi memang kondisi sentimen global ini mempengaruhi penggalangan dana karena memang kembali lagi salah satu investor yang bisa menjadi sumber pendanaan itu adalah investor asing. Tapi di sisi lain kami melihat juga memang masih ada peluang-peluang atau optimisme bahwa Indonesia ini masih cukup menarik gitu ya bagi investor dan emiten dalam menggalang dana. Karena misalnya dari sisi kondisi perekonomian juga mungkin relatif manageable ya, relatif terjaga. Di tahun 2024 lalu pertumbuhan ekonomi masih di kisaran 5%, walaupun mungkin sedikit lebih rendah, tapi masih di dalam kondisi yang cukup baik ya, di tengah kondisi yang atau kondisi global yang masih bergejolak gitu ya. Kemudian kita juga melihat penurunan suku bunga oleh Bank Sentral kemarin juga sedikit banyak memberikan indikasi untuk penurunan biaya dana. Nah, dengan biaya dana yang lebih rendah ini mungkin bisa memicu atau menstimulus perusahaan-perusahaan atau emiten untuk menerbitkan fundraising atau menerbitkan surat utang ya untuk menggalang dana ke depannya. Ini juga dilihat dari sisi peringkat Indonesia atau sovereign Indonesia juga masih di investment grade, Bu. Artinya ini masih dalam kondisi layak investasi dan return atau imbal hasil yang ditawarkan di Indonesia ini relatif lebih atraktif gitu ya, lebih menarik dibandingkan misalnya negara-negara lain di ASEAN yang peringkatnya mungkin mirip-mirip dengan Indonesia. Nah, kami melihat juga pemerintah juga banyak melakukan pemangkasan anggaran, Bu ya. Nah, ini dari sisi ini memang satu sisi merupakan suatu tantangan bagi ekonomi bagaimana ini akan mungkin mempengaruhi kegiatan perekonomian atau bisnis dengan adanya pemangkasan anggaran-anggaran ini. Tapi di sisi surat utang mungkin bisa diartikan dengan adanya pengurangan anggaran ini juga artinya defisit pemerintah mungkin akan mengecil sehingga kebutuhan pemerintah untuk menerbitkan surat utang baru mungkin tidak sebesar dari sebelumnya ya. Dengan demikian mungkin ini bisa menjadi faktor positif juga untuk menjaga yield pemerintah.